Halo guys, balik lagi bareng gua. Kali ini gua mau nge-review apa aja fitur-fitur yang ada di interiornya Veloz yang bagian depan aja lah ya. Kita jelasin secara singkat nih, biar nggak penasaran nih teman-teman. Betapa banyaknya fitur yang ada di Veloz QTSS ini. Nah, kenapa juga masih worth it dibeli di tahun 2022 akhir tahun ini mumpung banyak diskon. Gitu ya. Mungkin kita lihat dulu di sini, ini di handle pintu di sini ada benefit ya, masih kelihatan nih pintunya kebuka apa ketutup gitu. Nih di beberapa mobil kompetitornya ini nggak ada, malah kita nggak tahu kalau pintu tuh sudah kekunci atau belum gitu. Agak menyulitkan, dia cuma ada indikator lampu di situ. Nah di sini ini untuk mematikan apa namanya naik turunin kaca depan belakang itu. Bukan yang belakang doang dan yang kursi penumpang. Ini kursi driver otomatis, yang lainnya belum. Ini juga udah auto folding sama auto retract. Ini juga buat apa atur spionnya, kacanya, arah-arahnya itu sudah elektrik juga gitu. Nah mungkin kita coba nyalain mesinnya lah ya. Kita lihat ada, ini tinggal diinjek rem, tinggal nyalain power. Ada animasi seperti itu. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini dulu. Nanti dia ada pengingat kalau apa namanya tanggal ganjil atau genap gitu. Nah, ini kalau kita langsung ubah giginya. Nah kita sini dulu ya. Ini kalau kita langsung ubah giginya ke R aja, kita langsung berubah jadi kamera 360 gitu ya. Ini kamera 360 nya ini tampak belakang karena giginya di R. Sedangkan kalau di D dia akan berubah jadi tampilan depan dan ini kamera 360 gitu. Kita pekan lagi ya. Nah ini sudah otomatis electric parking brake. Kita home. Nah di sini ada apa reminder, notifikasi ya buat apa namanya aman, patuhi dan lain sebagainya lah ya. Di sini harusnya ada. Nah sekarang tanggal ganjil karena di Jakarta itu ada ganjil genap, jadi diingatkan nih kita nih gitu. Nah mungkin kita ke bagian apa namanya, oh AC-nya sorry, saya nyalakan, gua nyalain panas. Oke. Nah mungkin ke bagian speedometernya dulu ya. Di sini udah full digital speedometernya. Jadi di sini ada apa, kalau kita jalan itu kelihatan kira-kira konsumsinya gas kita itu makan berapa kilometer per liter. Ini live. Sedangkan yang ini average gitu ya. Ini 14 km per liter. Ini memang cara bawa gua sih yang 14 km per liter. Ini temperatur luar, odometer baru segini. Nah ini untuk tachometer dan ini untuk speedometer sama bensin. Ini ada reminder apa namanya, kalau misalkan electric parking brake-nya masih diangkat gitu ya, masih ngerem gitu. Di sini juga ada, nah ini untuk yang lane keeping assist ya. Lane keeping assist sebenarnya selain di sini, di tengah sini juga akan muncul gitu. Cuman ini karena kondisi mobil tidak jalan jadi nggak kelihatan. Itu nih untuk jamnya. Sedangkan ini untuk notifikasi dan ini untuk settingnya. Oh iya, di sini juga kita bisa pencet atas bawah gitu ya. Pencet atas bawah, pengaturannya semua dari sini. Nah kalau ini kita lihat bensin kita itu bisa jalan berapa kilometer gitu. Nah mungkin kita ke bagian setting ya. Di sini ada, pertama ada display brightness, diterangin atau diredupin. Nah gitu. Biasanya gua di angka 8 aja cukup. Kemudian kita back di, oh ya ini udah nggak ada lagi ya, ke time and date. Ini buat atur jamnya, jam sama hari kita mau atur seperti apa. Ini kita gua kebetulan pakai yang 24 jam biar tahu kalau ini udah malam. Kadang suka kerja nggak kelihatan gitu. Nah ini juga apa, tanggalnya berapa sekarang bisa diatur di sini. Kemudian ini desainnya, dia ada 3 model ya. Ada model ini, ada model ini, ada model ini, ada model yang ini. Nah gue kebetulan senang pakai model yang warna biru ini gitu ya. Nah ini display setting nih buat eco indikator light gitu. Jadi kalau kita pencet drive mode yang lama di sini, kita pencet ya,
Nah, dia akan muncul eco mode di sana gitu. Kita matikan lagi. Nah, kemudian fetch full reset after refuel. Ini apa namanya, trip A reset after refuel. Jadi kalau habis diisi bensin itu average kilometernya, pemakaian kilometer per liternya kan otomatis ke reset gitu. Kemudian opening display yang tadi tuh ada tampilan veloz, terus juga ending display bisa diganti-ganti mau standar, eco dan lain sebagainya. Ini kebetulan gue seneng yang standar. Ini steering angle, jadi kalau misalkan kita lagi mundur gitu, itu kelihatan posisi apa namanya, posisi ban kita ya, seperti apa coba ya, bisa nggak ya. Nah, ini karena sensor belakangnya sudah mendeteksi depan. Nah, tuh kelihatan ya. Ini kalau belok tuh kelihatan ya. Nah, jadi ini posisi lurus. Kita pekan lagi. Nah, oke, itu display setting sudah. Kemudian drive mode guide. Ada drive mode guide. Gunanya apa? Jadi kalau kita pencet tombol ini sekali, itu dikasih arahan tuh. Short press buat yang power mode, sedangkan long press untuk eco mode gitu. Ini kebetulan kalau jadi orange, dia itu jadi power mode. Jadi lebih responsif mesinnya buat nanjak, buat ngebut nyalip enak gitu. Kalau pencet sekali lagi, dia akan berubah jadi biasa. Nah, ini standar. Kalau standar itu nanti di pertamanya memang nggak kelihatan, tapi kalau udah di RPM 1000 sampai 2000 dia akan berubah jadi hijau gitu ya. Tandanya sudah mode yang irit gitu ya. Kemudian ini buzzer, ini vehicle departure alert, mau berapa besar, kita pakai yang paling kecil aja. Terus juga lane departure warning, buzzer volume. Jadi kalau kita keluar jalur tanpa ngasih sen, dia akan ngasih tahu ada notifikasinya tutut gitu. Tutut bisa seperti itu. Nah, ini bisa diganti-ganti tone-nya karena mesti ngedengerinnya langsung itu harus ada lagi di jalan gitu. Jadi ya udahlah, settingnya nomor 1. Opening sound, BSM buzzer sama RCA rear collision gitu. BSM itu apa gitu, lupa, ada di manual, kalian bisa googling lah itu ya. Itu untuk buzzer. Ini notification date setting, misalkan mau di setting kategorinya apa gitu kan, birthday, anniversary, car inspection day, maintenance day dan lain sebagainya. Itu bisa diatur nanti dapat tanggal berapa, bulan apa, sama tahun apa gitu, tahun berapa. Nah, itu bisa setting. Nah, ini vehicle setting, front camera. Nah, ini buat front departure alert, vehicle departure alert. Jadi kalau mobilnya udah deket, dia akan ngasih notifikasi tuh kalau kita nggak ngerem ya itu. Nah, ini buat timingnya, mau yang timingnya lama atau cepat, kira-kira gitu ya. Jujur gue masih belum tahu juga sih ini bedanya apa, yang lama sama cepet. Jadi gue setting 2 aja lah, yang paling normal gitu. Front departure alert. Terus kemudian ini pre collision warning. Jadi kalau kita mau nabrak ya kayaknya bakal di warning. Ini lane departure warning, sama steering assist. Nah, steering assist dia akan ngebelokin otomatis ya. Jadi kalau misalkan kita keluar jalur tanpa ngasih sen di kecepatan 60 km per jam ke atas, dia akan ketengahin mobil kita lagi. Jadi otomatis belok-belok setirnya gitu tanpa kita pegang. Tapi memang dianjurkan untuk selalu megang setir ya, Toyota seperti itu. Ini front camera, ini BSM blind spot monitoring. BSM tuh, RCTA itu rear collision traffic alert apa ya kalau nggak salah. Nah, ini buat mirror luminance indicator. Nih kalau kalian lihat, nah itu nyala kan itu. Nah, gue setting yang paling terang karena kalau siang itu suka nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini untuk door lock, modelnya mau vehicle speed link door locking function. Jadi kalau kita ngegas, dia otomatis nge-lock pintunya di kecepatan tertentu. Biasanya 20 sih setahu gue ya kalau nggak salah. Atau mau yang shift position link door locking, atau yang shift position link door unlocking function gitu. Ini gue matiin gitu. Ini unlocking when ignition off, answer back buzzer volume bisa diatur-atur juga. 5 aja lah ya, tengah-tengah answer back signal gitu.
Kemudian wiper modelnya Speedlink Intermittent Wiper atau Shift R Link Rear Wiper, maksudnya ini ya. Ini kalau mau yang belakang kita putar ke depan, kalau yang mau depan sekali kita ke atasin, atau yang mau lambat kita ke bawahin, mau lebih cepat lagi ke bawahin terus gitu ya. Gitu, ini wiper, turn signal, 3 time flashing function. Nah itu nggak ngerti apa, setting aja nih welcome lamp untuk room lamp link, illumination, living home gitu. Jadi di bawah spion itu sebenarnya ada lampu ya. Jadi kalau kita mendekat dia akan lampunya nyala gitu, LED-nya nyala gitu. Welcome lamp. Udah, mungkin itu untuk yang vehicle setting. Ini maintenance setting, oil change timing notice gitu kan, oil filter, tire rotation. Ini bisa disetting notifikasinya. Ini nggak gue setting sih, ngikutin buku manual buat servis aja lah, biar gampang. Nah ini oil Detroit, nah ini nggak ngerti apa. Nah ini reset setting jangan, ini language, jadi ya udah ada bahasa Indonesia di sini ya, bahasa Indonesia itu kita pakai English aja ya, nggak usah change. Oke itu. Nah ini speedometer bensin. Nah kita lanjut ke bagian sini nih. Nah ini banyak nih entertainment system ini ya. Jadi dia udah otomatis Android, Apple CarPlay kalau nyolok, sama Android Auto, tapi ya di setting dulu lah ya. Itu ini ada jam, hari, sama tanggal. Ini radio, video. Ini kalau kita colok USB di sini nih, kelihatan nggak ada USB. Nah itu ya. Di sini juga ada audio, sama dari USB, gambar juga, telepon. Jadi kita kalau connect Bluetooth dia bisa ngangkat telepon dari sini nih. Itu nih pengaturan, penelusuran nih, browser kayaknya deh. Ah iya browser, ada browsernya bro. Bisa YouTubean berarti ya. Coba kita buka YouTube. Oh iya bisa. Oh iya. Bisa ada YouTube di sini. Oke lah ya. Ini kita close dulu home. Tadi ada penelusuran. Miracast nih. Miracast itu dari handphone mau di tampilannya mau ada di sini juga gitu ya. Jadi kayak screen mirroring lah gitu. Ini petunjuk. Ya inilah kalian bisa cari sendiri di sini fungsinya apa nih, Toyota. Jadi ada customer care, Astra World gitu kan, bisa langsung kontak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kamera 360 tadi gitu. Ini ada 3 pilihan, mau yang depan doang atau samping doang, tuh rapat kan. Yang 360 gitu. Ini juga mobilnya bisa ganti-ganti nih warnanya, warna putih, merah, abu-abu, ungu gitu kan. Nah aku senang yang putih aja lah, samain kayak warna mobilnya. Oke, kita pengaturan di sini juga ada banyak nih kan. Waktu tadi ngikutin kayak yang di speedometer, koordinasi GPS, tanggal ganjil genap bisa dimatiin juga kalau kalian butuh. Ini Bluetoothnya bisa connect. Ini wifi-nya. Ini kebetulan lagi di rumah, terhubung ke mana? Ke wifi rumah. Kemudian nih suara medianya lagi gua nolin karena otomatis nyambung radio, ada telepon, ada dering, suara aplikasi, gas aplikasi dan lain sebagainya. Ini juga bisa diatur untuk yang soundnya nih, kita senangnya apa. Itu mau yang kita setting sendiri kah, atau jazz atau apa gitu. Ini SDVC nggak ngerti apa. Ini suara sentuh, ngontrol suara. Kalau udah connect Android Auto sama Siri, sama Apple CarPlay sih tinggal pakai Siri aja, kalau nggak pakai Google sih. Itu nih kecerahan otomatis bisa kita setting kalau malam seperti apa, kalau siang seperti apa gitu ya. Dan otomatis saja nih atur gambar latar. Ini bisa diganti. Nah mau yang mana? Ini apa yang gue seneng, ini aja yang ketiga, yang kedua ya tadi. Oke, udah berhasil. Ini monitoring belakang, kayaknya buat mundur sih kayaknya ya. Oke itu. Nah sekarang kita mau cek buat Apple CarPlay nya ya. Kita colok, ini kebetulan udah pakai iPhone gua. iPhone
taruh dulu nih kabel, ini tinggal colok sini. Ini masih pakai kabel ya, bukan wireless ya. Benefitnya sih jadi nggak putus nyambung ya, jadi lebih stabil dianya, sama apa namanya HP-nya nggak gampang panas gitu, karena sembari ngecas kan dia ya gitu. Nah, ini udah jadi tampilan Apple CarPlay nih gitu. Nah, kalau kita mau tes apa play Jux lah ya, jangan deh, nanti kena ini, kena apa namanya copyright gitu, nggak usah lah ya, nggak usah style musik itu. Nih untuk Apple CarPlay. Nah, sekarang kita coba yang Android Auto nih. Ini kita homein aja dulu deh. Nah, ini untuk balik, jadi warna hijau ya dia, kalau udah connect Apple CarPlay warna hijau. Ini kita tarik mati. Sekarang kita coba yang Android Auto nih. Nah, ini udah ada Android ini kan. Sekarang colokin ke sini. Up. Nah, itulah kenapa gue senang pakai iPhone, karena selalu tercepat gitu. Nah, ini udah jadi Android Auto. Bagus ya tampilannya ya. Kita balik ke menu auto, kita juga gini tadi gitu. Nih udah matiin. Nah, sekarang kita apa ya, tadi tombol-tombol ini nih, ini buat ngatur semua yang ada di sana tuh, buat ganti-ganti atas bawah. Ini buat ke volume soundnya. Ini trip ngelihat buat ganti itu trip A, trip B, audio. Ini back, voice. Nah, ini untuk yang ganti-ganti lagu. Kalau kita komen ini mode buat ganti radio, apa mode sound dari handphone kalau di connect Apple CarPlay dan lain sebagainya. Ini buat phone, ini buat drive mode gitu ya. Nah, di sini juga lampu sen. Ini buat apa? Lampu besar kecil otomatis. Ini buat fog lamp, atas bawah buat lampu sen. Nah, ini untuk yang wiper yang tadi udah jelasin, atas buat sekali, ke bawah lambat, ke bawah lagi lebih cepat, ke bawah lagi lebih cepat lagi. Ini kalau diputar itu dia itu buat yang wiper belakang gitu ya. Ini hazard. Ini hazard. Ini lagi gue pasangin apa holder sama pewangi. Nah, ini AC-nya bentuknya seperti ini ya. Ini putar buat kecepatan kipas. Ini untuk volume buat temperatur. Karena AC-nya dingin, Toyota juara AC dingin, maka ini temperaturnya gua bikin 26. Itu nih AC-nya bisa kita matiin nih. Jadi angin doang, tapi janganlah ya, nyalain aja AC-nya. Ini juga mau luar apa dalam, udara luar atau dalam. Ini kalau sirkulasi dari luar masuk, ini tinggal matiin. Ini hidupin. Ini buat pemanas kaca belakang. Ini buat matiin, ini buat auto apa namanya AC-nya ya. Nah, ini kalau kita mau matiin mesin, suggest gue sini matiin aja lah ya, biar aman. Itu tuh udah otomatis mati, tinggal pencet tombol. Nyalain aja lagi. Ini pengaturannya juga dia bisa manual juga, atas bawah. Tuh. Sudah enak. Ini electric parking brake, ada auto hold. Jadi kita tinggal ngerem apa dalam aja, dia otomatis ngerem tanpa kita rem lagi, tanpa kita nanti dia lepas akan ngegas ketika kita ngegas. Jadi berguna banget buat tanjakan sama buat macet sih. Di sini juga ada wireless charging, kita tinggal nyalain aja, hidupin gitu. Ini berguna buat apa? Karena kalau nyala terus ngerinya sih kebakar ya gitu, kalau ada benda metal. Karena di sini tulisan ini, do not insert metal object under portable device while charging to prevent burn gitu ya. Jadi apa, di device jangan ada besi lagi atau apa gitu ya, takut kebakar. Jadi ini berfungsi sih, jadi aman gitu, safety. Udah. Nah, ini mungkin kita matiin, kita lihat animasinya ya, kalau mati seperti apa. Wih, canggih ya. Mungkin sekian video dari gua, udah 20 menit juga nge-review interior aja. Fiturnya banyak banget. Ini baru bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Belum yang belakang dan lain sebagainya.
Mungkin itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.